Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, Yulia Safitriana dengan NIM akhir 205. Tugas Ekonomi Kelembagaan. Contoh modal sosial. Pengertian modal sosial. Kalaman mendefinisikan modal sosial tercipta ketika relasi antara orang-orang mengalami perubahan sesuai dengan cara-cara yang memudahkan tindakan. Modal sosial tidak berwujud sama seperti modal manusia. Keterampilan dan pengetahuan yang ditunjukkan oleh seorang atau sekelompok orang merupakan perwujudan modal manusia. Demikian pula halnya modal sosial karena mewujudkan dalam relasi di antara orang-orang. Huruf dalam Agus Supriyono mendefinisikan modal sosial sebagian kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi berhubungan satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting, bukan hanya bagi kekuatan ekonomi, tetapi juga pada setiap aspek eksistensi sosial yang lainnya. Pedagang STIT di Kecamatan Belega awal munculnya pandemi COVID-19. Pengertian pedagang. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa di pasar. Dalam konteks usaha mikro, pedagang mikro adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang berskala kecil yang banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat lapisan bawah dengan sektor informal atau perekonomian subsisten dengan ciri-ciri tidak memperoleh pendidikan formal yang tinggi, keterampilan rendah, pelanggannya banyak berasal dari kelas bawah, sebagian pekerja adalah keluarga dan dikerjakan secara padat, karya serta penjual eceran. Di dalam aktivitas perdagangan, pedagang adalah orang atau institusi yang memperjualbelikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam ekonomi, pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukan dapat dibedakan menjadi pedagang distributor, tunggal, pedagang partai besar, dan pedagang eceran. Di tempat saya tinggal, Belega, ada seseorang yang berdagang kedai STIT ke daerah kampus UTM Telang, yang lokasinya strategis dengan mahasiswa yang banyak dilewati di kedai STIT. Pedagang S itu berjualan pada tahun 2020, bulan Januari sampai Maret. Namun, dikala munculnya di awal pandemi COVID-19, mulai menyebar virus, sehingga mengakibatkan kedai STIT harus berhenti berjualan karena kampus UTM sudah tidak memulai kuliah offline lagi selama 2 tahun. Ekonomi yang dihadapi seorang pedagang tersebut mengakibatkan kerugian dari segi penjualan, bayar pegawai, biaya hidupnya, dan kontrak sewanya 1 tahun yang sudah dibayar hanya ditempati 3 bulan saja, sehingga mengakibatkan pedagang lainnya di kampus UTM mengalami kerugian juga. Namun, pedagang kedai STIT tidak putus asa untuk melanjutkan usahanya dan memutuskan untuk buka usahanya lagi di tempat tinggalnya sendiri. Setelah dapat 2 bulan, pedagang kedai STIT itu berjualan di Belega, di mana lokasinya yang strategis merupakan tempat umum trotoar, sehingga banyak orang yang lalu lalang melewati kedai STIT. Banyak yang minat dengan minuman STIT. Dengan jualannya yang cukup laris, sehingga ekonomi pedagang tersebut sudah cukup membaik. Dari yang sebelumnya rugi dan sekarang balik modal, hasilnya pun diputar kembali untuk modal dan bayar pegawai dan juga tempat sewanya. Seiring berjalannya waktu, pandemi COVID-19 sudah 2 tahun lebih.
Dan kampus UTM Telang memutuskan memulai kuliah offline. Meskipun pandemi belum selesai, namun mahasiswa harus mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan akhirnya pedagang STIT itu memutuskan untuk kembali lagi berjualan di daerah kampus UTM Telang dengan awal modal yang terjangkau dan mengadakan promo beli satu gratis satu, sehingga semakin menarik beberapa konsumen. Walaupun pembelinya tidak seramai waktu jualnya di Belega, tapi cukup untuk ekonomi pedagang es. Biaya hidupnya selama di Telang, bayar pegawai, sewa tempatnya. Manfaat kapital bagi penjual pedagang STIT. 1. Tempat sewa, di mana lokasi fisik untuk kegiatan operasionalnya menyewa tempat cenderung lebih murah daripada membeli tanah. 2. Menyediakan bahan baku. Dalam proses produksi, bahan baku dan peralatan produksi seperti mesin, modal kerja dibutuhkan untuk membeli. 3. Upah pegawai. Untuk menjalankan proses produksi, maka memerlukan salah satu fungsi modal adalah untuk mengupah pegawai. Tidak hanya upah, perusahaan juga wajib menyediakan asuransi dan tunjangan. 4. Berhemat. Modal tidak seluruhnya digunakan untuk operasional produksi, tapi juga untuk deposito, di mana tujuannya untuk mengatasi hal-hal mendesak seperti defisit dan meningkatnya permintaan pasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.